Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku calon sarjana peternakan. Nah, pada video kali ini kita bakal belajar bagaimana sih cara memformulasikan pakan. Karena banyak banget tahu peternak-peternak, dia nggak tahu apakah pakan yang dia kasih kepada ternak itu udah memenuhi kebutuhan ternak itu nggak ya. Mereka nggak tahu gitu. Nah, biar teman-teman juga yang peternak nggak salah gitu ngasih pakan, kita bakal belajar di sini gimana sih cara memformulasikan pakan. Apakah pakan yang kita kasih selama ini udah memenuhi kebutuhannya belum? Nah, kita bakal belajar di video ini teman-teman. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa teman-teman, jangan lupa di like, di subscribe, dan jangan lupa dibunyikan tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita belajar. Oke teman-teman, karena ini video pertama aku dalam memformulasikan ransum, di sini kita bakal belajar cara memformulasikan ransum yang sederhana aja ya. Karena kita bakal belajar secara bertahap gitu. Dan di sini kita bakal memformulasikan ransum untuk ransum sapi potong penggemukan konsentrat sapi potong penggemukan ya teman-teman. Dan sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang harus kita ketahui sebelum kita memformulasikan ransum. Yang pertama, kita harus mengetahui dong kebutuhan nutrien dari sapi potong tersebut. Terus yang kedua, kita juga harus mengetahui kandungan nutrien dari bahan-bahan pakan yang akan kita gunakan nanti saat memformulasikan ransum. Dan yang ketiga, tentunya kita harus tahu dong cara memformulasikan ransum yang baik dan benar gitu. Oke teman-teman, langsung saja ya. Oke teman-teman, seperti yang aku katakan tadi, yang pertama harus kita ketahui adalah kebutuhan nutrien dari sapi sepotong penggemukan gitu. Nah, karena kebetulan tadi aku udah cari ya untuk kebutuhan konsentrat sapi potong penggemukan, ini udah ada ya teman-teman. Sapi potong penggemukan untuk kadar airnya maksimal 14%, kadar abu maksimal 12%, protein kasar minimal 13%, lemak kasar maksimal 7, kalsium 0,6 sampai 1,2, fosfor 0,4 sampai 0,8. Ini tuh nggak terlalu penting sebenarnya, nggak usah disebutin lah. Untuk TDN-nya minimal 68%. Teman-teman dapat mencari ini ya di Google banyak kok untuk persyaratan konsentrat sapi potong. Ingat ya teman-teman, kita ini membuat konsentrat. Konsentrat itu tanpa hijauan ya teman-teman. Nah, terus yang kedua, kita harus tahu juga kandungan nutrien dari bahan pakan yang akan kita buat. Dan di sini teman-teman aku udah cari ya beberapa bahan pakan yang insya Allah kita bakal gunakan pada pembelajaran kita hari ini gitu. Di sini kita bakal menggunakan jagung, dedak, kulit kopi, dan seterusnya teman-teman bisa lihat ya. Di sini juga aku udah cantumin harganya berapa, untuk kandungan bahan keringnya berapa, abu, PK, LK, SK, BTN, TDN, CA, sama fosfor gitu. Ini tuh merupakan nutrien-nutrien yang paling penting gitu dalam memformulasi ransum, terutama untuk ruminansia gitu. Berbeda lagi dengan unggas. Kalau unggas lebih susah lagi gitu, karena itu nutrien sampai mikronutriennya harus kita perhitungin gitu, sampai dengan vitaminnya juga harus kita perhitungin gitu. Sementara untuk ruminansia biasanya yang diperhitungin sampai cuman kalsium sama fosfor gitu. Nah, teman-teman udah lihat ya ini kandungan BK-nya jagung berapa? Teman-teman bisa lihat ya di sini. Insya Allah ini udah bener ya teman-teman. Ini tuh aku udah cari dari beberapa referensi gitu. Baik itu dari jurnal ataupun Wikipedia. Teman-teman juga kalau pengen cari yang lain, bahan bakan yang lain, teman-teman juga bisa cari ya di Google gitu. Insya Allah di situ ada kok. Insya Allah semuanya udah benar. Tapi terkait dengan harganya itu tergantung lokasi teman-teman. Ini tuh sesuai yang aku tahu gitu dan pernah aku beli kayak jagung, aku pernah belinya harganya 6.000, dedak 3.000. Dan dedak ini mungkin teman-teman di daerah teman-teman bisa lebih murah ya, kayak dapat 2.000 bisa aja gitu. Kulit kopi segini dan teman-teman bisa lihat ya untuk harga bahan pakannya gitu. Nah, kemudian kita bakal langsung ya membuat formulasi ransum. Nah, teman-teman bisa membuat tabel seperti ini ya. Nomor, nama bahan pakan, seperti yang di atas ya, nama bahan pakannya apa aja, minimal penggunaan, persen penggunaan, maksimal penggunaan, harganya berapa, BK-nya, PK, sampai P. Nah, ini tuh disamanya teman-teman, barisnya dari harga, backup, abu, ini kan udah sesuai ya sampai fosfor gitu. Udah sesuai. Nah, di bawahnya juga, ini kan minimal sama maksimal teman-teman. Ini tuh harus kita isi sesuai dengan kebutuhan nutrien dari sapi potong tadi gitu. Dari sini teman-teman. Kayak contoh nih, kadar air berarti BK. BK
minimal 86%. Di sini dikatakan kadar air maksimal. Satu hal yang harus kita ketahui, teman-teman, dalam suatu bahan pakan itu terdiri dari bahan kering sama air. Jadi, nutrien yang ada dalam bahan pakan itu berada di dalam bahan kering. Jadi, minimal bahan keringnya 86, karena 86 ditambah 14 sama dengan 100. Jadi dalam satu bahan pakan ini terdiri 100% deh semuanya gitu. Untuk abunya maksimal 12% sesuai dengan di sini, maksimal 12%. Untuk protein kasar 13, dan insya Allah ini sudah sesuai semua ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita langsung aja membuat formulasi langsung. Jangan lupa juga ya teman-teman, ini teman-teman pindahkan aja gitu, di copy aja nama-nama bahan pakannya dari sini. Ingat ya teman, harus berurutan biar kita nanti gak ribet gitu. Langsung aja, kalau seumpama di sini aku mau buat jagung 10% deh, 10%. Nah, di sini kan belum ada ya harganya berapa, BK-nya, ininya belum ada sampai fosfor gitu. Nah, langsung aja kita buat. Cara buatnya kita buat dulu sama dengan 10 ini 10 dibagi 100 dikali sesuai dengan harga yang di sini. 600, berarti 10% dari 6.000 adalah 600. Benar kan teman-teman? Benar dong pastinya. Nah, biar kita mudah tarik ya ke samping, di sini teman-teman. Coba deh teman-teman buka di sini, kita kasih dolar. Dolar, dolar. Hop. Nah, langsung kita tarik aja gitu. Tarik. Hop. Nah, jadi semuanya langsung ada di sini gitu kandungan nutriennya. Jadi kalau seumpama kita buat jagung 10%, maka kandungan nutriennya segini gitu. Nah, begitu juga untuk selanjutnya gitu. Nah, di sini juga kita buat dulu ya teman-teman, nutrien ransum. Ini tuh ini jumlahnya berapa nanti semuanya gitu setelah kita buat formulasi. Jadi langsung kita buat aja sama dengan sum itu artinya jumlahnya teman-teman. Buka kurung, ini langsung kita tarik aja. Enter teman-teman. Nah, dapatnya 10. Biar teman-teman gak bingung, ini tuh kita nggak usah buat koma-koma deh teman-teman. Nah, setelah itu kita langsung tarik aja ke sini gitu. Ini tuh teman-teman, itu nutrien ransum yang udah kita buat gitu semuanya. Nah, di sini langsung aja aku juga mau buat dedak padi 10%. Ini tuh masih coba-coba ya teman-teman. Jadi nanti kita bakal perbaiki, intinya diisi aja dulu sampai 100%. Nah, langsung berubah semuanya karena kebetulan tadi ini tuh udah aku buat seperti yang ini ya teman-teman. Udah dimasukin rumus semuanya. Kulit kopi aku buat juga 10%, kulit coklat 10, kacang tanah kayak 15, tongkol jagung 10, bungkil kelapa mau buat 15 deh. 15 tetes. Tetes ini nggak boleh banyak-banyak ya. Ini tuh maksimal 5%. Kita tulis dulu di sini biar teman-teman nggak salah paham gitu. Di sini aku mau buat 3%. Bungkil inti sawit mau buat 15 juga. Dan untuk di sini nih, ini tuh mineral ya teman-teman, CaCO3, kalsium, karbonat. Ini tuh maksimal 2%, jadi nggak boleh banyak-banyak. Sini aku mau buat satu aja. Satu. Karena ini masih 99%, aku mau nambah di bungkil inti sawit aja deh. Mau nambahin di bungkil inti sawit jadi 16%. Nah, setelah aku buat formulasi ransum, ternyata di PK-nya masih kurang gitu PK-nya, TDN-nya juga masih kurang. Yuk kita langsung cek lagi ke atas, cek di sini. Di bahan pakan ini, bahan pakan manakah yang protein kasarnya tinggi? Setelah kita cek, ada bungkil kelapa sama bungkil inti sawit. Proteinnya tinggi. Jadi, dan sedangkan tongkol jagung, proteinnya rendah. Langsung aja teman-teman. Berarti, kita ubah aja ya. Di sini, bungkil inti sawit kita naikkan karena gara-gara tadi, dia itu memiliki protein yang tinggi. Kita naikin aja, coba jadi 20. Terus tongkol jagung kita kurangi jadi 8, kacang tanah kita kurangi jadi 10, dan ini kita naikin lagi ya.
Buangkir inti sawit jadi 25. Masih lebih, kita kurangin lagi dari sininya. Dari kulit kopi jadi 8. Setelah kita buat, yang pertama di sini BK-nya udah memenuhi syarat, A-bunyinya udah memenuhi syarat, PK-nya juga udah 13, teman-teman. 13 udah sesuai dong. TD-nya juga udah sesuai, CA-nya udah sesuai, P-nya juga ini tuh sebenarnya udah sesuai, teman-teman. Coba kita naikin. Nah, 0,48. Ini tuh berapa? 0,7, 0,66. Udah sesuai dong semuanya. Sebenarnya mudah-mudah aja, tapi belum semudah itu gitu. Yang pertama kita harus cari tahu dulu sebenarnya maksimal penggunaan bahan pakan ini berapa sih? Karena karena beberapa bahan pakan itu mengandung anti nutrisi, teman-teman. Kita nggak bisa karang-karang gitu. Kita nggak bisa ngarang. Aku pengen bahan pakan ini segini deh, tapi teman-teman nggak tahu bahwasanya itu tuh mempunyai anti nutrisi gitu. Jadi di sini aku bakal buat maksimalnya berapa sih. Nah, untuk jagung ini kita dapat menggunakannya sampai 40%, teman-teman. Berbeda dengan ayam ya, kalau umpama ayam ini tuh bisa digunakan sampai 100%. Ini tuh kita hapus saja yang 47 karena ini tuh sebenarnya nggak penting. Oke, 40%. Dedang juga bisa dipakai sampai 35. Kulit kopi sampai 15 bisa digunakan ya, teman-teman. Kulit coklat juga sampai 15. Kacang tanah juga bisa kita gunakan sampai 15, teman-teman. Tongkol jagung juga bisa sampai 15 sebenarnya. 15. Bongkil kelapa ini tuh bisa kita pakai sampai 25. Dan ini, bongkil inti sawit, ini tuh sebenarnya pakan yang paling banyak digunakan ya dalam ruminansia yang biasa gitu. Ini tuh bisa digunakan sampai 40%. 40. Nah, setelah kita lihat dari penggunaan maksimal, ternyata ini tuh udah memenuhi syarat gitu. Udah kan? Udah dong. Karena ini tuh nggak ada yang melewati dari ini maksimal gitu, teman-teman. Jadi ini tuh udah. Terus kita lihat lagi dong di sini. Harganya 2.740 harganya. BK-nya di sini kan minimal 86, sedangkan yang kita dapat 87. Abunnya 8, PK-nya 13, LK-nya 6, SK 19. SK ini sebenarnya itu nggak terlalu berpengaruh tentang walaupun nanti SK-nya sampai 25, karena itu buat ruminansia. Ingat teman-teman, ruminansia bukan unggas. Kalau mungkin unggas, ini tuh maksimal cuma 5% doang gitu. Untuk BTN, TDN 68 itu udah sesuai, udah bagus gitu langsung yang kita buat gitu. Nah, sepertinya aja udah bagus gitu. Dan untuk maksimalin sebenarnya teman-teman bisa cari ya di referensi-referensi lain kayak di jurnal gitu. Ini berapa sih maksimal penggunaannya gitu. Karena takutnya ini tuh berbeda gitu dengan yang teman-teman cari, yang teman-teman tahu gitu. Teman-teman nggak apa-apa kalau cari-cari yang lain gitu. Dan mungkin ini kayak kulit kopi penggunaannya bisa sampai 20%, nggak apa-apa dipakai aja karena ini tuh ruminansia. Ruminansia itu nggak apa-apa mencerna serat kasar yang lumayan tinggi, nggak apa-apa. Intinya jangan 100% serat kasar lah. Karena kalau 100% serat kasar otomatis ya nutrisi yang lain nggak bakal ada gitu. Dan itu udah bagus teman-teman. Tapi kita bakal nyoba deh. Kita nyoba, coba kita turunin jagungnya gitu. Karena harga jagung tadi lumayan mahal ya teman-teman. Kita coba jagung 5% aja deh. Mau buat 5% aja. Dedak kita naikin karena memang pemakaiannya juga lumayan banyak, nggak apa-apa. Jadi 13, 13%. Terus apa lagi ya teman-teman? Mobil inti sawinya kita naikin lagi nggak apa-apa sebenarnya. Karena kebetulan memang kalau sapi itu suka sih mobil inti sawit gitu. Kita naikin aja jadi 27. Dan masih mencukupi dan harganya lebih murah gitu. Kan lebih asik gitu. Coba kita cek lagi di sini. Kulit coklat 2000. Oke, mungkin kita bisa kurangi ya penggunaan kulit coklat ya teman-teman. Biar harganya lebih murah lagi gitu. Kita buat aja 5% gitu. 5%, terus kita masukin ke mana yang paling murah, kulit kopi, kulit kacang tanah. Oke, nggak apa-apa, kita coba deh yang kulit kopi, kita tambahin di sini jadi 10%.
Kacang tanahnya, ya, nggak apa-apa sih, hanya 12 aja. 12. TDN-nya ini masih kurang. Coba kita cari TDN yang lumayan tinggi. Apa tuh ya? Bunga kelapa. Mungkin inti sawit lagi ya. Coba kita tambahin mungkin inti sawit 28%. Dan ternyata TDN-nya masih kurang, teman-teman. Yuk kita cari lagi TDN yang tinggi. TDN yang tinggi adalah jagung, dedak jagung, ini bunga kelapa, tetes, sama bukel inti sawit gitu. Tongkol jagung itu rendah ya teman-teman. Kita cari lagi, jadi kulit kacang tanah mungkin bisa kita kurangi ya teman-teman. Kulit kacang tanah, karena memang kandungan TDN-nya lumayan itu ya teman-teman. Kita buat jadi 7. Terus kita tambahin ke ini kulit kopi jadi 15%. Terus apa lagi nih yang TDN-nya tinggi dari dedak ya enggak? Coba kita tambahin dedaknya jadi 14. Nah, tongkol jagung juga tadi sebenarnya ini tuh nutrisinya kurang bagus sih teman-teman. Coba kita kurangin lagi ini tongkol jagung. Kita tambah penggunaan dari mungkin inti sawit gitu. Coba di bunga kelapa. Jadi 16. Nice. Dan udah memenuhi syarat teman-teman. Dan harganya lebih murah. 2.580. Kalau kita beli di biasa ya, harga pakan untuk ruminansi itu kalau nggak salah sekitaran 3.500 per kilo. 3.500 dibanding 2.580 itu beda 900 gitu teman-teman. Beda 920. Bayangin deh kalau setiap hari kita tuh ngasih pakan 1 ton gitu. Dan coba deh kita kaliin 1.000, 1 ton. Kita udah untung berapa tuh? Untung 1 juta per hari gitu. Bayangin 1 juta ini masuk ke kantong. Buat makan bakso nggak bakalan habis di per hari. Makanya penting banget sebenarnya ilmu tentang pakan ini teman-teman. Nggak boleh main-main. Dan kita juga buat pakan ini jangan asal-asalan gitu. Jangan gara-gara teman-teman pengen harganya murah, teman-teman nggak pentingin aspek nutrisi gitu. Nutrisinya ini nggak terpenuhi. Buat apa coba? Nggak ada gunanya. Makanya kita harus memegang 2 prinsip dari formulasi pakan. Yang pertama, nutrisinya terpenuhi. Yang kedua, harganya murah. Itu harus kita pegang erat-erat gitu teman-teman. Nah, begitulah teman-teman cara memformasikan pakan yang baik dan benar. Dan ini tuh kita masih belajar dengan sederhana ya teman-teman. Dan kita belum belajar nanti memformulasikan pakan untuk kambing, untuk domba, sapi perah, dan ayam. Dan mungkin ayam ini lebih kompleks ya teman-teman. Karena kita harus memperhatikan nutrisinya sampai sekecil-kecil mungkin. Baik itu vitamin, mineralnya juga masih banyak yang harus kita perhatiin teman-teman. Jadi tetap semangat aja ya belajarnya. Insya Allah kita pasti bisa kok teman-teman. Kita belajar bareng-bareng aja. Dan kalau memang ada kesulitan, yuk kita diskusi bareng-bareng lagi teman-teman. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa di subscribe, di like, dan jangan lupa dibagikan ke teman-teman yang lain. Yuk kita sama-sama belajar dan sama-sama berbagi. Insya Allah ilmu yang kita dapatkan akan berkah gitu dan bermanfaat bagi orang lain. Dan semoga menjadi amal jariah buat kita semua ya teman-teman. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.